Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, khususnya mahasiswa semester 4 Hukum Keluarga Islam, saya Dr. Kohajat Mustaqim. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang fikih waris. Yang pertama, ahli waris itu ada berapa, bagian masing-masingnya berapa, bukan cara membagikan harta seperti apa. Nah, dalam buku ini insya Allah ketika ada orang meninggal, di sini sudah ada bagannya. Bisa dilihat halaman 25 ya. Nah, di sini ada dalam bab hijab itu, di situ juga ada bagan daftar ahli waris. Nah, ya. Jadi di sini ada ahli waris itu ada 25 golongan. Golongan laki-laki 15, golongan perempuan 10. Jadi di sini walaupun yang baru belajar waris, kita insya Allah bisa lah memahami waris dengan cepat. Jadi ketika ada yang meninggal, lihat saja di sini dalam daftarnya. Nama ahli warisnya misalkan Ibnun, anak laki-laki, terhijab oleh. Nah, Ibnun tidak pernah terhijab, pasti dapat warisan. Berapa warisannya? Asobah bin nafsihi. Asobah bin nafsihi itu sisa asobah itu. Bin nafsihi karena dirinya. Jadi seorang ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya. Lalu nanti ada asobah bil goir. Asobah bil goir itu dia jadi asobah karena ada saudaranya yang sederajat. Saudara laki-lakinya. Kalau bintun ada ibnun. Nah maka bintun anak perempuan. Asobah bil goir. Ibnun anak laki-laki. Asobah bin nafsih. Bintun itu jadi asobah karena ada ibnun. Kada anak laki-laki. Kalau ibnun anak laki-laki asobah bin nafsih. Karena dirinya jadi asobah walaupun gak ada bintun. Ibnun tetap saja asobah. Ini tinggal dilihat saja di sini. Ada seorang meninggal, lihat saja absen saja siapa saja kerabat yang ada hubungan nasab terhadap si mayit siapa saja gitu. Bukan anak laki-laki pasti dapat warisan. Bagiannya urutnya asobah bin nafsi. Jadi kalau ada orang meninggal, ada anak laki-laki, nah itu asobahnya pasti dia. Kemudian yang kedua ibnu ibni, cucu laki-laki dia anak laki-laki terus ke bawah anak si cucu laki-laki yang laki-laki itu. Nah, dia mah terhijab oleh anak laki-laki. Jadi selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki terhalang. Jadi cucu baik laki-laki maupun perempuan, kalau ada anak laki-laki, cucu terhalang. Jadi ketika di absen, oh ada cucu nih, terus ada anak laki-laki, ya udah cucu mah dikali saja, dikali tadi dicoret saja sebab dia akan terhalang. Kemudian abun itu ayah, bapak. Bapak warisannya lihat ada yang menghijab tidak, bapak tidak pernah terhijab, pasti dapat warisan. Warisannya ada 3 macam. Sebetulnya ada 2 inti, 1/6 jika ada parul mayat. Parul mayat itu anak atau cucu si mayit. Yang kedua asobah jika tidak meninggalkan parul mayat, si mayit itu tidak meninggalkan anak atau cucu. Ya, anggo. Yang ketiga 1/6 plus asobah jika parul mayitnya perempuan dan ada sisanya. Jadi ini tinggal dibaca yang ini ya, yang halaman 25, 26. Ketika ada yang meninggal, lihat saja ini ahli warisnya siapa, ada yang menghalang tidak. Masuk ke sini jadun min jahatil ab, ya, kakek dari ayah, terhijab oleh ayah dan oleh kakek yang lebih dekat, artinya ayahnya si kakek berarti buyut. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya jadun saja, sama jadun. Buyut terhijab oleh kakek, kakek terhijab oleh ayah, jadi tartib gitu. Ini silakan dilihat itunya ya, akun syakik, akunil ab, akunil gitu. Ibnu Ahi Syakik itu
anak laki-lakinya saudara sekandung atau keponakan. Nah ini yang menghijabnya ini. Kalau ini sudah tidak ada, baru dia dapat warisan. Berapa warisannya? Asbab bin nafsi. Gitu. Kemudian ibnu ahilil ab, anak laki-laki, saudara sebapa saja. Nah, ini yang menghijabnya lebih banyak lagi. Kalau ini ada, berarti ini terhalang. Kalau ini sudah tidak ada yang menghijabnya, baru dia dapat asbab. Kemudian amun syakik itu paman yang sekandung dengan bapaknya. Jadi saudaranya bapak. Yang ahli waris itu paman dari bapak. Kalau paman dari ibu, saudaranya ibu bukan ahli waris. Itu namanya holun. Bibi bukan ahli waris. Bibi baik bibi dari bapak, baik bibi dari ibu bukan ahli waris. Nah, amun syakik, saudaranya bapak yang kandung, terhijabnya siapa saja ini tah yang hijabnya banyak. Ketika ini tidak ada, baru dapat warisannya berapa? Asbab bin nafsi. Kemudian 11 amunil ab, ya. Saudaranya bapak yang sebapak. Siapa yang menghalanginya? Ini tak banyak. Kalau ini sudah tidak ada penghalangnya, baru dapat warisan asbab bin nafsi. Ibnu Ami Syakik, anaknya paman, saudara sepupu. Itu saudara sepupu yang laki-laki dari paman sebapak atau sekandung dengan bapak, itu ahli waris. Asbab bin nafsi warisannya, cuman syaratnya jangan ada ini, jangan ada yang menghalang. Kalau ini masih ada, berarti dia tidak dapat warisan, terhalang. Ibnu Amilil Ab, ya, anaknya paman yang sebapak dengan bapak, ya. Saudara sepupu yang laki-laki ya. Kalau saudara sepupu yang perempuan bukan ahli waris. Kemudian jawab suami ini pasti dapat warisan, tidak pernah terhalang. Warisannya suami itu setengah dari harta si mayit jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu. Jika ada anak atau cucu, maka suami seperempat. Kemudian mutik itu laki-laki yang membebaskan hamba sahaya. Artinya si mayit itu dulunya mantan budaknya, diperdekakan. Kemudian dia meninggal, maka si mutik ahli waris. Cuman yang menghijabnya banyak nih. Pokoknya setiap ahli waris yang menjadi asobah di si mayit itu menghijab terhadap si mutik. Jadi kalau untuk laki-laki sebetulnya lebih mudah. Kebanyakan bagiannya hanya asobah bin nafsi, kecuali ayah, suami, kakek gitu, saudara seibu. Nah, sedangkan untuk ahli waris perempuan, nah di sini ada daftar. Ada 10 golongan. Yang pertama bintun, anak perempuan tidak pernah terhalang pasti dapat warisan. Warisannya ada 3 macam. Kalau sendiri anaknya satu-satunya perempuan setengah. Kalau lebih dari 1, 2/3. Kalau ada anak laki-laki maka anak perempuan terbawa asobah oleh anak laki-laki. Selanjutnya bintul ibni, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Terhijab oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Jadi cucu kalau ada anak laki-laki terhalang. Kemudian terhijab lagi oleh siapa? Oleh 2 anak perempuan, oleh bintani. Jadi bintul ibni, kalau ada bintani Pak Aksaro, maka bintul ibni terhalang. Kecuali jika terbawa asbab bil ghair oleh ibnul ibni. Misalkan seorang meninggal, ahli warisnya 2 anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Cuman si ayahnya si cucu itu sudah meninggal duluan. Gitu. Nah, cucu perempuan terhalang oleh 2 anak perempuan. Kecuali ada cucu laki-laki dan anak laki-laki. Maka cucu perempuan terbawa asobah oleh cucu laki-laki oleh ibni. Jadi tidak terhalang oleh bintani. Ini bagiannya ini. Kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada bintani, maka cucu dapat warisan. Kalau sendiri cucunya satu-satunya, berarti setengah. Kalau lebih dari 1, 2/3. Kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, terbawa asobah. Kemudian 1/6 jika ada bintun. Ini disebut sudus takmilatus sulusain. Yang ketiga umun. Umun itu ibu kandung pasti dapat warisan, tidak pernah terhalang. Bahkan walaupun anak di luar nikah dari pihak ibu saling mewarisi. Tapi kalau anak di luar nikah
Anak jinah itu dari pihak ayah putus, tidak saling mewarisi. Jadi kalau anak jinah meninggal, warisannya untuk ibu. Kalau tidak ada anak, tidak ada cucu, si mayit itu ibu sepertiga. Sisanya keibukan. Yang sepertiga dari purud, yang sisanya itu rad. Kalau si anak jinah ini telah menikah, dia punya anak misalkannya anak laki-laki anaknya. Berarti dia punya istri, punya anak laki-laki, punya ibu. Ayahnya bukan ahli waris kalau anak jinah itu ya. Dari pihak ayah tentu. Berarti ibu seperenam sebab ada anak. Istrinya seperdelapan sebab ada anak-anak. Laki-lakinya asobah. Gitu. Kalau hartanya 24 juta, ibu sepertiganya dari 24, 8 juta. Istrinya seperdelapannya dari 24 juta, 3 juta. 3 tambah 8, 11. Sisanya 13 untuk anak. Kemudian nenek dari ibu ahli waris. Nenek dari ayah juga ahli waris. Cuma nenek ada yang menghijab. Kalau selama masih ada ibu, nenek terhalang. Juga terhalang oleh nenek yang lebih dekat. Artinya ibunya si nenek terhalang oleh nenek. Dan warisan nenek itu hanya 1/6 saja. Syaratnya asal tidak ada ibu. Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak ada yang menghalang, berarti dapat warisan. Berapa warisannya? 1/6. Nenek dari bapak juga sama, 1/6 warisannya. Cuman yang menghijab terhadap nenek dari bapak, di samping terhijab terhalang oleh ibu, juga oleh bapak terhalang. Dan oleh nenek yang lebih dekat. Sedang misalkan neneknya ada, dari ayah ada, dari ibu ayah ada ya. Ibu bapaknya sudah meninggal, berarti meninggalkan 2 nenek. Nah, 2 nenek itu 1/6 berdua. Jadi nggak masing-masing 1/6, tapi 1/6 untuk 2 orang nenek. Gitu. Misalnya nanti mungkin ada anak laki-laki, nah, sisanya ke situ. Dan syakikoh yang menghijabnya adalah parul mayit laki-laki, ibnun atau ibnul ibni, itu menghijab terhadap utun syakikoh. Jadi kalau saudara itu dapat warisan, syaratnya tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki dan laki, dan tidak ada bapak. Kalau itu masih ada, maka saudara terhalang. Warisannya ini. Utunil ab, saudara perempuan sebapak. Ini terhalang oleh parul mayit laki-laki. Parul mayit laki-laki itu ibnu atau ibnu ibni. Kemudian oleh bapak, oleh ahun syakik, oleh uhtani syakikotani. Kecuali jika terbawa soba oleh ahun lil ab. Tinggal dibaca. Utunil saudari perempuan seibu saja terhalang oleh ayah, oleh kakek, termasuk oleh parul mayit, baik oleh anak perempuan atau oleh anak laki-laki saudara seibu, terhijab oleh bintun pun. Warisannya ada 2 macam. Jika seorang 1/6, jika lebih dari 1, saudara seibunya 1/3. Dan zaujah istri pasti dapat warisan, tidak pernah terhalang. Warisannya ada 2 macam. Jika tidak ada parul mayit 1/4, jika ada parul mayit 1/8. Kemudian mutiko, yaitu bagan ahli waris yang 25. Jadi dari sini saja kita sudah paling tidak ada gambaran. Oh, ahli waris itu ini, yang menghijabnya ini, bagiannya ini. Sudah clear. Nah, sekarang kita bagaimana cara praktek sekarang ya. Misalkan kalau ada orang meninggal, misalkan ya, siapa saja ahli warisnya gitu ya. Ini kalau di sini ada ini nih, ini ahli waris ya. Ahli waris laki-laki itu ada 15, ahli waris perempuan ada 10. Ini yang warna pink itu perempuan. Ahli waris perempuan. Zaujah istri, bintun anak perempuan, bintul ibni cucu perempuan dan anak laki-laki. Ini ahli waris perempuan. Utunil saudara perempuan seibu. Umun jadah lil jadah lil ab.
Uhtun syakiko, saudara perempuan sekandung. Uhtunil ab, saudara perempuan seayah. Kemudian mu'tikoh. Mu'tikoh itu perempuan yang membebaskan si mayat dari perbudakan. Ada 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini ahli waris perempuan. Kalau ahli laki-laki ada 15 yang warna biru ya. Jawab suami, ibnun, ibni. Ya, itu hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah sekarang kita latihan cara menentukan KPK ya. Cara menentukan asal masalah. Misalkan silahkan saja ahli warisnya siapa saja tulis saja ya. Misalkan suami, yang meninggalnya berarti si istri. Suami. Misalkan ya. Suami. Misalkan contoh ini mah ya. Kemudian ada lagi siapa? Misalkan ibu misalkan ya. Si mayat itu punya suami, punya ibu. Atau ada anak, misalkan anaknya anak perempuan. 1. Anak perempuan misalkan ya. Kemudian ibu, ayahnya sudah meninggal duluan misalkan. Kemudian ada saudara sekandung. Saudara laki-laki sekandung ya. Saudara laki-laki sekandung. Contoh ya. Ada lagi siapa misalkan saudara sebapak. Meninggalkan lagi misalkan apa? Paman. Paman itu saudaranya bapak. Jadi bapaknya sudah meninggal, cuma saudaranya bapaknya masih ada gitu. Misalkan meninggalkan Ibnul Ami, silahkan saja ditulis. Nah setelah semuanya tercatat, siapa saja kerabat si mayit itu ya yang ahli waris, tentukan berapa bagian masing-masing. Di sini suami pasti dapat warisan. Warisannya ada 2 macam, setengah atau 1/4. Setengah jika tidak ada anak, tidak ada cucu. Kalau ada anak atau ada cucu, 1/4 berarti di sini. Ya, ada anak perempuan. Anaknya, karena anaknya perempuan satu-satunya, kalau seorang anak perempuan setengah. Kalau lebih dari 1 anak perempuan itu warisannya 1/4. Jadi ketika ada yang meninggal, silahkan saja ditulis siapa saja ahli warisnya. Misalkan di sini ada suami, ada anak perempuan, ada ibu. Misalkan ayahnya si mayat sudah meninggal duluan ya. Saudara sekandung, misalkan ada berapa? 5 lah gitu ya. Anak saudara sekandung, paman, anaknya paman, silahkan ditulis saja. Nanti lihat di bagannya. Ini ada yang menghijab tidak? Kalau ada yang menghijab ya sudah dikali saja. Kalau tidak ada, baru lihat bagiannya. Suami ada 2 macam bagiannya. Jika tidak ada anak, tidak ada cucu, 1/2. Jika ada anak, 1/4. Di sini ada anak. Suami 1/4. Kemudian anak perempuan. Jika sendiri 1/2. Lebih dari 1, 2/3. Jika ada anak laki-laki, anak perempuan terbawa asobah. Asobah bil goir ya. Ibu kalau ada anak 1/6. Saudara sekandung di sini karena tidak ada yang menghijab, tidak ada bapak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, anak laki-laki, berarti dapat warisan. Berapa warisannya? Cuma asobah bin nafsih ya. Asobah itu sisa. Anak saudara sekandung ini mahjub terhalang. Ini juga mahjub ya. Mahjub itu terhalang, tidak dapat warisan. Paman terhalang oleh siapa? Oleh saudara sekandung, juga oleh keponakan. Apalagi anaknya paman ya, mahjub. Ini berarti yang dapat warisan cuma
4 golongan ini. Jadi yang ini mahjub ta. Mahjub. Nah, berarti cara menentukan KPK nih ya. Lihat angka yang terkecil yang bisa dibagi oleh, di sini ada makhraj furud, ada penyebut 6, 2, dan 4. Angka terkecil yang bisa dibagi dengan 6, 2, dan 4, angka yang pas dibagi oleh 6, 2, dan 4 adalah angka 12. Jadi KPK itu asal masalah, aslul masalahnya adalah berapa? 12. Nah, jadi harus diketahui dulu aslul masalahnya. 1/4 dari 12 berapa? 3 ya. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Kemudian setengah dari 12, 6 gitu ya. 1/6 dari 12 sama dengan 2. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 2, 11. Sisanya sama dengan 1. Nah, jadi asal masalahnya KPK-nya 12. Kalau ini terhalang, ya udah terhalang mah. Bye. Nah, kalau sudah ketahuan asal masalahnya, berarti harta tinggal dibagi asal masalah. Hartanya silahkan bebas, mau berapa gitu. Misalkan hartanya 100 juta ya. 100 juta. Berarti 100 juta dibagi 12, dibagi asal masalah. Berapa hasilnya gitu. 100 juta dibagi 12 sama dengan berapa? 8.300.000. 8,3333 gitu. Hasilnya teh. Nah, ini yang 8,333 dikalikan karena saham. Nah, ini namanya saham. Saham suami itu 3. Saham itu adalah hasil bagi KPK oleh furud, oleh bagian. Asal masalahnya KPK-nya 12, suami furudnya bagiannya 1/4, 12 bagi 4, 3. Ini saham suami, ini namanya saham. Ini KPK, ini namanya furud, furudnya bagian. Ini dawil furud. Nah, makanya dalam waris, ya, dalam buku itu, dalam kitab Taisul Murid, itu ada takhoruj. Jarang ada seorang meninggal, hartanya pas dibagi oleh KPK. Makanya biar pas, misalkan ya, udah saja yang 3,33-nya ahli waris musyawarah infakan, sodakokan kepada ahli waris yang tadi terhalang. Misalkan saudara sekandung kan terhalang ya, anak saudara sekandung, paman ini. Nah, boleh itu dibagi gitu. Biar dibulatkan, misalkan jadi 8 juta gitu. Boleh. Itu dan dianjurkan. Berarti ini biar pas gitu ya. Udah aja ambil 8 juta. Ini 8 juta kan gitu ya. Ini kali 8 juta. Ini juga kali 8 juta. Masuk 12 juga kali 8 juta gitu. 3 kali 8 sama dengan 24 juta ya. 6 kali 8 berapa? 6 kali 8 juta, 48 juta. 2 kali 8 juta sama dengan 16 juta. 1 kali 8 juta sama dengan 8 juta. 12 kali 8 juta berapa? 12 kali 8 juta, 96 juta. Kan hasilnya 100 juta ya.
Nah, misalkan semuanya sepakat nih, biar jejak gitu ya, biar enak ngebagikan anak, udah saja yang 4 jutanya sodakohkan tah buat yang terhalang ini. Misalkan ini kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta, yang 1 juta untuk tetangga atau fakir miskin itu lebih baik. Walaupun misalkan ada eh, kita paksakan saja ya silahkan gitu. Itu mah tahoruj itu mengeluarkan sebagian harta dari terutama dari bagian warisan itu untuk kerabat yang terhalang atau untuk yatim piatu. Di mana pahalanya kita khususkan untuk si mayat itu lebih bagus dan lebih berkah. Itu kadang-kadang seseringnya jarang ada orang meninggal hartanya itu pas dibagi oleh asal masalah. Gitu. Iya kan? 100 juta bagi 12, 8,33 tuh ya. Jadi kan kalau diaslikan mah 3 dikali 8 juta, 333 itu sama dengan 24 juta, 99 ya. Ini kalau asli nama ya teh 3 kali 8,33 itu 24 juta 999 gitu. Berarti yang 900-nya saya dakohkan gitu. Atau ini 8 juta 333 nya dikali 6. Aslinya kan 49 juta ini ya. 49 juta 800. Nah, itu silahkan. Jadi cara membagikan warisan itu yang pertama ketika ada orang meninggal siapa saja ahli warisnya silahkan ditulis. Kemudian lihat bagannya yang tadi ada yang menghalang tidak. Kalau ada yang menghalang berarti ya udah dicoret, dia tidak akan dapat warisan. Kalau tidak ada yang menghalang baru lihat urutnya bagiannya berapa dan syarat-syaratnya. Dan ini ingat adalah membagikan harta mutlak milik si mayit. Artinya kalau dia punya hutang, hutang harus diselesaikan. Dia hartanya belum dikeluarkan zakat, zakat harus diselesaikan. Kalau suami istri salah satunya meninggal, berarti pisahkan harta bawaan sebelum menikah apa saja. Sisanya berarti harta gonog gini, harta bersama. Kalau dianggap capek usahanya sama, berarti harta gonog gininya di kita dibagi 2 biasanya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.